Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel aku. Ini aku udah lama banget nggak bikin video, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi aku pengen ngebahas tentang video yang ini karena di situ tuh, di video itu banyak banget yang komen gitu loh, kayak kak videonya nanggung banget, setengah banget, kayak tanggung gitu loh. Jadi pas aku lihat lagi videonya, ternyata emang itu tanggung banget. Dan sekarang aku mau ngejelasin detail cerita aku tentang investasi waktu dan gimana caranya bekerja sambil kuliah gitu loh. Bekerja, kuliah sambil bisnis itu gimana caranya, dan gimana rasanya, dan gimana perjuangannya, dan gimana cara mengatur manajemen waktunya. Ikutin dia, jangan lupa follow YouTube channel aku. Semoga aku bisa lebih rutin lagi bikin video. Dan saya jadi sebenarnya ini udah jam setengah 2 malam, aku baru aja pulang main sama teman-teman aku, dan kebetulan kepikiran aja pengen buat video ini gitu loh. Jadi maaf banget kalau misalnya aku seadanya banget dan backgroundnya yang tidak siap gitu kan, tapi yang penting isinya oke. Nah, jadi pertama itu aku mau ngejelasin dari awalnya dulu. Jadi aku tuh waktu SMP itu aku udah nge-planning diri aku 5 tahun ke depan itu aku mau ngapain gitu loh. Nah, aku tuh udah nge-planning 5 tahun ke depan, pokoknya aku kalau misalnya lulus SMP, aku masuk SMK. Kenapa? Karena SMK itu kan bisa kerja sambil kuliah gitu kan. Dan SMA itu hanya bisa untuk kuliah gitu kan. Dan aku mikir kalau misalnya aku kuliah, berarti naturalnya manusia itu rata-rata itu orang berkarir itu di umur 23 sampai 25 tahun, karena mereka itu udah lulus kuliah itu di umur segitu kan. Sedangkan aku tuh pengen pengen sukses cepet, pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet menghasilkan uang gitu, karena aku pengen banget cepet-cepet membahagiakan orang tua aku gitu. Karena FYI aku kan cuman tinggal bapakku gitu kan, karena mamaku udah nggak ada. Jadi aku pengen cepet-cepet aja gitu membahagiakan bapakku gitu. Caranya gimana? Caranya ya bekerja gitu, cari uang gitu. Nah, akhirnya aku milih nih SMK jurusan rekayasa perangkat lunak gitu. Karena kalau misalnya kita masuk SMK itu kan kita pasti bisa kerja kan, karena di kelas 2 SMK itu kita diajarin gimana rasanya belajar di dunia perindustrian, industri lah intinya. Dan itu tuh ada program yang namanya praktek kerja lapangan. Jadi kita kayak bener-bener belajar lah praktek kerja lapangan tuh kayak gimana gitu. Waktu itu aku kerja atau PKL di PT Metindara Sakti di bagian IT-nya. Nah, kebetulan basic aku tuh emang IT kan. Nah, habis itu pas aku lulus sekolah, aku bingung nih aku mau ngapain gitu. Nah, aku yang jelas aku pengen kuliah, tapi aku bingung mau kuliah apa, mau kuliah di mana, dan jurusan apa gitu kan. Pertama awalnya itu aku emang pengen banget kuliah di Mercu Buana jurusan broadcasting gitu, karena menurut aku broadcasting itu pekerjaannya tuh kayak happy aja gitu kan, kayak kerjanya di stasiun TV dan kita happy gitu kan. Tapi ternyata pas aku cari-cari di Mercu Buana jurusan broadcasting itu mahal banget, dan aku mengetahui dan menyadari bahwa keluarga aku tuh kayaknya nggak mampu untuk membayar kuliah aku segitu gitu kan. Jadi akhirnya cari lagi di Budi Luhur kan. Budi Luhur juga sama mahal gitu. Jadi ya udah deh, karena aku tahu budget bapakku tuh seberapa gimana, jadinya sempat hopeless tuh, kayak bapakku sebenarnya nggak pengen aku kuliah gitu, karena menurut dia kuliah itu tuh di daerah rumah aku itu jauh-jauh semua, dan bapakku tuh nggak pengen aku tuh keluar rumah naik motor nyebrang gitu, karena dia tuh khawatir gitu. Karena namanya orang tua itu emang khawatir kan, anak perempuan satu-satunya kuliah jauh-jauh, kerja jauh-jauh gitu loh. Nah, ini aku bakalan ceritain semuanya ke kalian. Oke. Akhirnya aku mutusin kayaknya aku kuliah aja deh di oh iya, enggak, bapakku yang bilang nggak mau kuliah di BSI aja, karena di BSI kan lebih terkenal murah kan. Jadi ya udah nih. Nah, akhirnya pas aku ke BSI aku minta pengen di jurusan
broadcasting, tapi di kampus yang aku pilih itu nggak ada jurusan broadcasting gitu. Jadi ya adanya sistem informasi sama akuntansi. Nah karena aku ya karena terus aku pikir-pikir lagi gitu kan, kayaknya kan basic aku kan udah IT kan, udah aku pas sekolah itu jurusan rekayasa perangkat lunak gitu, kenapa nggak aku ngembangin basic IT aku gitu. Jadi aku ngambil jurusan sistem informasi waktu itu. Nah sekarang BSI itu kan udah berubah jadi Universitas Bina Sarana Informatika, dan itu murah banget. Dan pas aku daftar itu aku pakai daftar kuliah itu pakai uang orang tua aku gitu, uang bapakku gitu. Dan aku janji sama bapakku, pokoknya nanti semester 1 sampai lulus pakai duit aku gitu, karena aku udah janji banget pokoknya aku harus kerja nih gitu kan, karena pengen bayar kuliah pakai duit aku sendiri gitu. Nah aku bersyukur banget sih sampai sekarang akhirnya aku bisa lulus gitu loh. Aku mau ceritain, gak mau sampai akhirnya dulu. Oke, fokus. Jadi sebenarnya aku tuh cerita ini ngalir aja ya, yang ada di otak aku keluarin gitu. Jadi aku nggak buat skrip apa-apa, jadi ya udah gitu, ngalir aja. Jadi kalau misalnya berantakan atau ngalor ngidul mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi nah aku tuh di video itu aku cerita kalau misalnya aku tuh penasaran banget kerja di pabrik kan. Aku tuh penasaran kerja di pabrik karena almarhum mamaku tuh kerja di pabrik gitu, tapi aku penasaran lingkungan pabrik itu seperti apa sih gitu kan, karena aku ngedengar cerita dari almarhum mamaku tuh mereka tuh katanya tuh pabrik itu emang licik-licik, orangnya nyebelin semua gitu. Aku kayak pengen tahu pabrik itu kayak gimana. Akhirnya aku pertama kali kerja itu 1 hari itu kerja di pabrik baju, dan aku ya udah kerja dan berdiri selama 12 jam dan aku nggak ngomong sama bapakku gitu, aku diem kerja di situ. Nah pas bapakku pulang kerja dan aku pulang kerja malam, pas bapak aku tahu kalau aku tuh kerja, bapakku nangis gitu, kayak dia nggak tega ngelihat aku anak satu-satunya bekerja gitu loh, karena dia ngerasa dia masih mampu untuk membiayai sekolah gitu, masih mampu lah membiayai aku gitu. Akhirnya aku ya udah deh keluar gitu kan. Nah abis itu aku daftar kuliah, sambil nunggu aku masuk kuliah aku kerja dong, kayak kerja lagi di pabrik, namanya pabrik sepatu. Nah itu pendapatan pertama aku lupa ya berapa, dan ya udah gitu sampai akhirnya aku masuk kuliah dan aku keluar dari pabrik itu. Dan alhamdulillah seminggu setelah aku kuliah aku langsung dapet pekerjaan di Kuningan waktu itu, di Aksa Tower. Nah aku pernah sempet mau ceritain. Jadi pokoknya sebenarnya kalau misalnya ada orang yang menjatuhkan kamu, atau ada orang yang ngerendahin, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, kayak ya udah dengerin aja dan kita ikhlasin aja dan kita buktiin gitu loh. Jadi waktu itu tuh mantan aku pernah bilang, kalau misalnya lo mau kerja di gedung, oke, enggak. Jadi sebenarnya aku tuh kan tinggal di Bekasi. Setiap aku ke Jakarta, aku tuh selalu bilang aku tuh pengen banget kerja di gedung-gedung tinggi gitu kan, pengen kerja di gedung-gedung tinggi. Pengen aja deh, kayak hayalan aku tuh pengen banget kerja di gedung-gedung tinggi, dan alhamdulillah tercapai guys gitu kan. Dan waktu itu mantan aku pernah bilang kalau misalnya mau kerja di gedung-gedung tinggi dengan lo jurusan cuman lulusan SMK, ya lo cuma jadi babu aja, kalau nggak jadi OB gitu kan. Kayak masa sih, nggak mungkin dong gitu kan, karena kan kita masih punya skill yang bisa kita asah, dan punya otak, punya pikiran. Kenapa nggak, ya nggak mungkin lah hanya cuma jadi OB kan. Dan akhirnya aku ngebuktiin pada diri aku sendiri kalau aku tuh sebenarnya bisa loh gitu. Nah perjuangan aku. Nah aku mau kasih tahu, banyak juga yang nanya kerja sambil kuliah tuh gimana sih kak? Nah kalau misalnya aku sendiri, aku menyarankan kerja sambil kuliah itu, kuliahnya itu di BSI. Nah di BSI itu Universitas Bina Sarana Informatika itu apa ya? Yang pertama, dia itu kelasnya reguler, kelas malam, jadi nggak ada kelas Sabtu sama Minggu gitu. Jadi setahu aku ya, jadi
kalian selesai kerja, selesai ngantor, kalian ya langsung lanjut kuliah gitu. Nah itu Senin sampai Jumat, tergantung mata kuliahnya masing-masing ya. Nah habis itu jadi bisa menyesuaikan, jadi kalian nyari kerja yang bisa menyesuaikan kuliah kamu. Jadi kamu nyari gimana ya, gitu deh pokoknya. Habis itu banyak banget nih kasus-kasus temen aku yang kerja di pabrik itu kan agak ketat kan, jadi ada yang atasannya nggak boleh tahu lah kalau misalnya ternyata karyawannya atau pegawainya kuliah gitu, karena ada beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan orang yang benar-benar bekerja daripada bekerja sambil kuliah, karena takutnya kan mereka nggak fokus. Kedua, ada yang tiba-tiba lembur, tiba-tiba hari ini ada kelas, tiba-tiba disuruh lembur gitu kan, itu yang nggak enaknya sebenarnya. Dan menurut aku ya pinter-pinter aja kalian nego sama atasan kalian, dan pinter-pinter kalian dari awal udah bilang nih, udah mastiin, Pak saya kuliah jadi tolong berikan saya waktu kelonggaran, pokoknya saya pulang kerja segini karena saya jam segini harus kuliah gitu. Pokoknya harus tegasin aja ke atasan kalian gitu. Nah ada lagi yang bilang katanya cewek kuliah sambil kerja itu jarang banget yang bener-bener sampai lulus, dan aku ngebuktiin kalau aku tuh bisa sebenarnya kuliah sambil kerja dan sampai lulus gitu loh. Bulan depan tuh aku udah wisuda, alhamdulillah gitu. Aku udah bisa wisuda dan bayar kuliah pakai uang aku sendiri sampai akhirnya aku lulus gitu kan. Kayak itu salah satu kebanggaan aku sih. Oke, terus apa lagi? Nah, kalau misalnya kalian mau kerja sambil kuliah, saran aku kalian harus benar-benar siap capek. Tapi percayalah, kalian pasti bakalan gimana ya, setiap kita apa yang perjuangin aku dulu itu pasti kalian bisa mendapatkan hasilnya dan menuai keberhasilannya tuh sekarang gitu. Yang penting kalian tuh harus kuat dan harus konsisten gitu. Aku kalau misalnya inget dulu, aku bangun subuh itu udah berangkat ke stasiun Bekasi. Dari rumah ke stasiun Bekasi itu jaraknya waktunya sekitar 1 jam. Nah waktu itu aku naik kereta, sekarang apa sih namanya, naik kereta ke turun di stasiun Tebet gitu kan. Habis itu naik busway, nah habis naik busway lanjut lagi naik angkot gitu loh. Kayak semua transportasi tuh udah aku pakai gitu setiap hari, dari naik motor, naik kereta, naik busway, dan naik angkot gitu loh. Kayak setiap hari selama bertahun-tahun, berbulan-bulan aku tuh mengalami seperti itu gitu loh. Capek gitu, yang namanya capek itu capek banget guys. Apalagi kita kan kalau kuliah tuh ya, menurut pengalaman aku pribadi, banyak banget kuliah tuh yang aku tuh sampai aku tuh udah capek gitu, karena udah nggak bisa ngikutin pelajaran kuliahnya gitu, karena waktu tenaga kita tuh udah terkuras habis dari pagi kan. Kayak aku dari pagi harus ke stasiun Bekasi, belum lagi di kereta harus ngantri, desek-desekan, belum lagi harus lari-larian ngejar busway dengan kita yang bawa laptop kemana-mana, karena kan persyaratannya kalau misalnya kita ke kampus itu kan harus bawa laptop kan. Jadi aku harus bawa laptop gitu. Itu yang membuat aku akhirnya pendek ya gitu, karena aku sudah membawa beban gitu dari kecil. Nah aku tuh udah dari umur 18 tahun tuh udah ngerasain yang namanya nangis di kamar mandi, nangis di kereta, kayak mental breakdown gitu. Kayak diomongin sama teman kantor, dikucilin, pokoknya kayak diomongin. Kayak mental aku tuh emang udah dari dulu tuh udah terasa gitu loh, kayak udah kuat gitu. Makanya aku bisa sekuat sekarang tuh karena aku dari dulu tuh sudah merasakan jatuh bangun gitu loh, kayak nangis, diomongin, disindir, gini-gini lah. Pokoknya nggak enak banget sebenarnya sih ngerasain seperti itu gitu. Sampai sekarang pun mungkin aku masih ngerasain depresi, frustasi gitu ya. Caranya ya gimana ya, caranya ya, kalau aku pribadi, kalau misalnya aku ngalamin depresi karena temen kantor, aku tuh lebih tipikal orang yang
diem aja gitu, nangis gitu. Dan aku sebenarnya selama beberapa bulan kebelakang ini aku tuh ngalamin depresi berat. Jadi gimana ya, aku tuh nggak ada ketertarikan aku untuk melakukan hal-hal yang membuat aku bahagia. Caranya kalau misal aku bahagia itu kan biasanya aku denger musik itu tuh, aku nyanyi gitu kan, itu kan pasti kayak wah gitu kan, kayak ngeluapkan emosi gitu loh, kayak udah ini lagi gitu. Aku nggak ada ketertarikan untuk melakukan itu. Aku nggak dengerin musik aja kayak aduh gitu, kayak nggak bahagia, nggak happy gitu, nggak mau ketemu sama teman-teman aku. Padahal kalau misalnya ketemu sama teman-teman aku kan kayak bisa bikin ketawa gitu kan, kayak kita bisa ya udah pokoknya kalau udah ketemu teman-teman ketawa ngakak gitu, kayak hai gitu kan, kayak masalah tiba-tiba kita lupa sama masalah kita gitu, kayak gitu sih. Jadi aku kalau ada yang buat aku depresi, frustasi kemarin itu ya aku caranya ya aku kumpul sama teman-teman aku dan aku curhat gitu loh, gitu sih. Tapi emang yang aku jalanin kemarin tuh sebenarnya emang berat banget. Nah, oh iya, sampai pada akhirnya aku sekarang bekerja di lembaga sosial. Aku nggak perlu sebutin namanya kali ya, karena aku takut ada kesalahpahaman nih gitu, karena kita bawa-bawa nama perusahaan. Jadi intinya pekerjaan aku yang sekarang itu adalah salah satu sebuah doa aku gitu. Jadi aku tuh pernah bekerja di salah satu startup juga. Dia dia nggak ngebebasin aku untuk beribadah gitu. Akhirnya aku berdoa, ya Allah aku pengen banget deh bisa kerja di perusahaan yang bisa ngizinin aku untuk kuliah, sholat, beribadah gitu. Dan aku pengen banget nih ownernya atau direkturnya tuh orang Islam, Muslim, pokoknya yang membawa kebaikan untuk aku gitu, kebaikan untuk siapapun gitu loh. Dan akhirnya aku sekarang bisa bekerja di tempat yang aku sekarang adalah sebuah doa aku gitu, karena aku jadi lebih baik, jadi mendekatkan diri aku sama Allah, jadi lingkungan aku baik gitu. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya aku bekerja di lingkungan yang gimana ya, nggak bener gitu loh. Jadi mungkin aku sekarang nggak akan seperti ini kan, kita nggak ada yang tahu gitu ya deh. Intinya buat adik-adik yang lagi bingung pengen kerja sambil kuliah itu ayo gitu loh, ayo deh gitu kerja sambil kuliah, karena emang sekarang udah zamannya kerja sambil kuliah. Dan aku ngerasain sendiri di umur aku yang sekarang 22 tahun mau 23 tahun tuh aku udah bisa udah bisa beli mobil sendiri, alhamdulillah gitu loh, karena berkat kerja keras aku selama ini, berkat bisnis aku juga sih terutama. Jangan malas sekarang, jangan nyerah sekarang, karena kamu nggak tahu, bisa jadi tahun ini adalah tahun keberuntungan kamu. Tetap jangan menyerah, tetap ayo bekerja keras, jadilah cewek yang mandiri, kuat. Oke, aku mau ngasih kata-kata dari buku Teman Berjuang. Ini adalah buku-buku yang saat aku gimana ya, lagi pengen nyerah, lagi pengen gitu, kayak lagi ini baca ini tuh kayak oh my god, bener banget gitu. Aku pengen baca tentang perjuangan ya, tentang perjuangan. Pensil sudah menjadi sahabat terbaikku sekaligus musuh utamaku, menancap kuat hingga meninggalkan luka hingga saat ini. Entah kenapa luka itu juga membuatku menjadi kuat sampai saat ini, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Entah sedang duduk di motor, melamun di bus, berjalan di tengah hiruk pikuk pesaing-pesaingku, atau sedang makan sendiri di tempat yang tidak pernah kududuki sebelumnya. Bayangkan, di kepalaku selalu sama. Apakah kali ini aku akan sukses? Apakah kali ini aku akan membawa kabar baik untuk kedua orang tuaku? Atau angin akan kembali mempermainkanku dan menjatuhkanku ke laut? Kalau aku harus menengok ke belakang, untunglah aku tidak menyerah. Meskipun hati ini gontai bertarung dengan pikiranku sendiri. Akhirnya, aku sampai di titik ini. Kemarin dan hari ini, angin berhasil membuatku terbang tanpa sayap.
Pernahkah kamu melihat seseorang ibu begitu semangat menceritakan kisah sederhana tentang anaknya? Atau pernahkah kamu melihat foto seorang ayah berdiri gagah di wisuda anaknya yang pejuang tegap di dinding ruang tamu? Bayangan-bayangan itulah yang terus membuatku berjalan mencari cara untuk sampai ke titik ini. Meskipun turbulensi mimpi terus datang, akhirnya kini angin berhasil mengantarkanku ke puncak gunung. Itu dia guys, maksudnya ini bener banget, kayak ini tuh lagi mewakili perasaan aku banget. Kayak aku tuh sekarang pun sebenarnya lagi berjuang, karir aku, karena jujur karir aku sebenarnya kayak belum settle, belum tetap, tapi aku terus berjuang, terus berdoa dan berjuang semoga tuh kalau misalnya memang aku yang terbaik dan inilah adalah jalan terbaik aku, ya semoga Allah memberikan jalan gitu loh. Jadi aku dikirimin sama Sabil. Sabil itu adalah penerima manfaat di salah satu lembaga aku. Sebut aja ya, Sahabat Pelajar Indonesia. Dia penerima beasiswa lah intinya. Aku pernah update status yang ya Allah tolong berikanlah hamba yang terbaik gitu loh. Nah terus dia tuh ngasih tahu gitu kalau misalnya dia ngasih doa gitu loh, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah aku memohon pilihan dengan ilmumu gitu, kayak, dan aku memohon ketetapan dengan ketetapanmu, dan aku memohon karuniamu yang besar, karena itu engkau berkuasa, aku tidak gitu kan. Terus aku nggak tahu tapi nggak tahu segala hal-hal, bahkan hal gaib. Ya Allah, engkau tahu akan urusanku. Jika emang ini baik untukku, agamaku, kehidupanku, maka takdirkanlah ini untuk takdirkan ia untuk kupermudah dan berkahi aku di dalamnya. Ya begitu gitu, kayak ya udah pasrah aja, kita kan hanya berpasrah diri. Jadi intinya kan yang namanya hidup ini gak ada yang pasti gitu loh, gak ada yang pasti. Aku juga nggak tahu mau sampai kapan aku bisa bekerja gitu kan, dan makanya kenapa aku tahu hidup ini gak ada yang pasti, makanya aku membuat bisnis gitu loh, yang alhamdulillah aku punya beberapa bisnis, dari bisnis fashion, bisnis kuliner, sama satu lagi aku lagi mau buat bisnis catering. Itu caranya, aku ada lagi caranya gimana aku bisa memanajemen itu semua tanpa mengganggu waktu kerja aku, karena prioritas aku sekarang adalah kerjaan. Dan gimana caranya supaya bisnis aku tetap jalan, itu aku bakalan ceritain nanti tips-tipsnya ya. Segitu dulu, sekarang udah jam 2 malam. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.